Halo guys, assalamualaikum, kembali lagi di channel gua. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini gua mau cerita horor lagi. Yang pasti ceritanya sangat menegangkan, menakutkan, dan juga sangat horor. Tapi sebelum kita menuju ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, like juga, dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian, biar gue makin semangat buat video yang baru. Biar nggak berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita horornya. Sebut saja namanya Dani. Dia berasal dari Jember, Jawa Timur. Cerita ini dia alami sendiri dan cerita ini nyata. Ketika dia duduk di kelas 3 SMA dulu, dia sekolah di SMA negeri favorit di Jember, yaitu SMA Negeri 2 Jember. Jarak dari rumah ke sekolahnya itu lumayan jauh, sekitar 20 kiloan. Karena si Dani ini orangnya susah bangun dan juga rumahnya dari sekolah lumayan jauh juga, jadi dia memutuskan untuk ngekos di daerah yang deket-deket sekolahnya itu. Cerita ini dimulai pada saat si Dani ngekos baru seminggu di daerah situ. Saat itu ada temannya Dani bernama Opang yang sedang mengunjung ke kosannya si Dani. Dia nongkrong sampai larut malam, mengobrol-ngobrol hal-hal yang ngalor itu, atau hal-hal yang kurang jelas gitu. Dia ngobrol-ngobrol sampai larut malam. Sekitar jam 1 malam, temannya Dani pun memutuskan untuk pamit dari rumahnya Dani pulang ke rumahnya. Karena si temannya Dani ini takut untuk turun sendiri, dia minta ditemenin oleh Dani turun karena kosnya ini berada di lantai 2. Jadi dia harus turun melewati tangga biar ke parkirannya. Ketika melewati tangga, seluruh tubuh si Dani dan temannya ini merinding. Sekaligus mereka berdua itu kayak mendengar suara-suara aneh, seperti suara orang ngorok gitu. Pas si temannya Dani atau si Opang ini sudah balik dari rumahnya Dani, otomatis Dani balik lagi ke kamarnya, yaitu melewati tangga ke lantai 2. Tapi pas ketika Dani mau menaiki tangga, dia kaget setengah mati. Dia melihat sesosok pocong berada di tangga atasnya dia. Matanya sangat merah dan mukanya itu sangat hancur dan menjijikan. Pocong itu mengenakan kain kafan yang berwarna putih yang sudah kelihatan kumal. Karena si Dani ini kaget dan sontak dia berteriak meminta tolong dengan suara yang sangat keras. Mendengar teriakan itu, para tetangga kosannya Dani langsung pada keluar menuju ke tempat Dani berada. Dani pun langsung menjelaskan kejadian yang telah dia alami ke teman-teman kosnya tersebut, kalau dia habis melihat pocong di tangga. Sejak kejadian itu, dia nggak bisa tidur selama 2 hari di kosnya. Kebetulan di kosnya itu ada temannya dia yang bernama Jovis. Jovis ini juga pernah mengalami hal yang sama yang dialami Dani, yaitu melihat sosok pocong yang ada di tangga. Bahkan si Jovis ini pernah dihantui sampai ke kamarnya hingga dia tidak bisa tidur sampai pagi. Badannya juga tidak bisa bergerak, istilahnya kayak ditindihin gitulah sama si pocong tersebut. Kata Jovis, kenapa pocong itu selalu menghantui para penghuni kos yang ada di situ? Ternyata pocong tersebut adalah arwah anak kos di situ yang meninggal karena terpleset dan jatuh di tangga tersebut hingga meninggal. Dan arwahnya selalu bergentayangan di tangga itu. Di cerita horor yang kedua kali ini, dialami bukan dari orang yang menceritakannya, tetapi dari teman dia yang mengalami kejadian ini. Di cerita kali ini ada 3 kejadian yang dialami berbeda-beda sama orang. Gue akan menjelaskannya semua, sudah gue rangkum dan gue bikin satu video di sini. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi dia menjelaskan desa yang ditempati oleh temannya ini. Desanya itu berada di pedesaan yang jalannya cuma sebaris,
Lalu di kanan kirinya itu ada kebun dan sawah. Jalan tersebut hanya diterangi oleh lampu 5 watt. Di samping kirinya itu ada kebun-kebun bambu yang sangat luas, dan juga di kanannya jalan ini juga ada persawahan-persawahan gitu. Jadi kalian semua bisa membayangi lah jalan itu dengan hanya lampu 5 watt dan kanan kirinya itu kebun dan sawah. Gimana gak serem? Orang-orang di gang tersebut menamai gang tersebut yaitu Gang Sundel Bolong. Kenapa? Karena gang tersebut dihuni oleh kuntilanak yang sering menghantui atau mengusili orang-orang yang lewat di jalan situ. Si temannya ini juga nggak tahu gimana asal usulnya Sundel Bolong ini berada di gang tersebut. Gua akan ceritakan orang-orang yang telah diganggu atau diusilin sama Sundel Bolong ini. Jadi ada 3 orang diusilin. Langsung aja kita masuk ke cerita yang pertama. Di cerita pertama ini yang dialami oleh temannya sendiri, yang mengalaminya bersama teman-temannya ini waktu masih sekolah dulu. Temannya dia dan gengnya sedang mengadakan pesta, yaitu minum miras bersama di gang tersebut. Istilahnya di pinggir jalan gang tersebut. Pas saat sedang asik-asiknya mereka minum, tiba-tiba ada satu orang yang nyeletuk bilang kalau ada manusia yang nari-nari gak jelas di pojokan jalan. Dia ngiranya kalau orang yang nari-nari itu orang gila. Maka mereka semua langsung melihat ke arah yang ditunjuk temennya itu. Memang terlihat seperti orang gila dengan rambut yang acak-adut dan memakai baju yang lusuh dan juga menari-nari seperti orang gak jelas yang ada di jalanan. Mereka pun semuanya tertawa terbahak-bahak melihat orang yang sedang menari ini. Tiba-tiba orang yang menari ini menghilang secara tiba-tiba. Itu langsung membuat mereka sadar kalau orang yang nari-nari itu bukanlah manusia, tetapi makhluk gaib yang sedang mengusili mereka. Mereka pun lari terbirit-birit menjauhi jalanan tersebut, atau istilahnya dia kabur dari jalanan itu. Di ujung Gang Sundel Bolong ini dibangun sebuah pos penjagaan untuk menjaga daerah sekitar situ. Proses pembangunannya selesai, maka ditempatkanlah beberapa polisi untuk berada di pos tersebut. Para polisi itu pun mendapatkan perkenalan pertamanya, yaitu sesosok kuntilanak. Mereka mendengar suara perempuan menangis dan meminta tolong. Para polisi ini pun mencari asal-usulnya itu ada di mana. Mereka menemukan asal suara tersebut yang berada di belakang pos polisi itu. Setelah dilihat bebarengan, terlihatlah sesosok kuntilanak yang sangat menyeramkan. Alhasil, para polisi itu pun lari terbirit-birit meninggalkan pos polisinya. Sebut saja namanya Pak Ajat. Dia adalah seorang penarik beca yang sering mangkal di terminal kota. Pada suatu malam, dia mendapatkan penumpangnya. Pak Ajat diminta oleh penumpang ini untuk mengantarkan dia pulang. Pak Ajat sempat ngomong di dalam hati, dia berbicara, ini orang loh, bukan makhluk gaib katanya. Rumah penumpang tersebut berada di Gang Sundel Bolong yang tadi rumah temannya itu. Tentu saja dia harus melewati gang tersebut untuk menuju ke rumahnya penumpang ini. Waktu itu dia berangkatnya berdua, maka tidak terjadi hal yang aneh saat di perjalanan menuju rumah penumpangnya. Setelah sampai di tujuan, Pak Ajat langsung balik lagi ke terminal untuk mengangkut penumpang berikutnya. Dan otomatis, Pak Ajat pun harus melewati gang yang sama, yaitu Gang Sundel Bolong tersebut. Anehan pun mulai terjadi. Jalan yang dilaluinya itu tiba-tiba menjadi buntu, dan di samping kanan kirinya itu berubah menjadi kebun bambu. Ajat pun bingung kenapa jalannya bisa berubah. Lalu Pak Ajat pun sadar dan berucap, "Mbah, jangan ganggu saya cuma numpang lewat," katanya begitu. Dan aneh bin ajaib, jalanan yang semulanya tadi buntu
dan di pinggir-pinggirannya dipenuhi oleh kebun-kebun bambu sekarang menjadi semula lagi, yaitu gang itu tidak buntu dan lurus menuju jalan raya, dan di kanan kirinya memang masih ada kebun bambu, tapi yang membedakannya itu ada sawahnya yang di sebelah kanan tadi. Beruntungnya saat itu tidak ada penampakan saat jalannya berubah menjadi buntu. Jet pun kembali ke terminal untuk mengangkut penumpang selanjutnya. Gimana guys cerita kali ini, cerita 2 horor kali ini? Apakah menyeramkan? Kalau menyeramkan kasih gue tombol ke atas. Kalau cerita ini membosankan, kasih gue aja jempol ke bawah. Segini dulu video kali ini. Gue bakal lanjutin video cerita horor ini di next video, atau bisa gue tambahin video-video game horor atau yang lainnya. Kalian tunggu saja di channel gue. See you the next video and happy and always smile. Bye bye.